Sebut saja namaku Alia. Aku pernah percaya bahwa sabar bisa menyelamatkan segalanya. Jadi waktu Bapak mulai berubah, aku diam. Waktu aku harus kerja sambil kuliah, tidur 3 jam sehari, aku tahan. Bahkan saat Bapak mulai menjualku demi bayar utang, aku masih berpikir, mungkin aku memang harus berkorban. Sampai akhirnya, aku tak tahu siapa Bapak dari anak yang kukandung. Dan di titik itulah, aku memutuskan pergi. Bukan karena kuat, tapi karena aku lelah jadi korban. Bertahun-tahun aku mencoba menyusun hidup. Kupikir semuanya membaik. Sampai satu malam, suara ketukan di pintu membawa kembali mimpi buruk yang dulu kutinggalkan. Luka itu datang lagi, dalam wajah yang sudah kukenal. Dan kali ini, aku tak yakin bisa selamat untuk kedua kalinya. Sebelum semuanya berubah, aku hidup di keluarga yang sederhana, tapi hangat. Kami memang bukan orang kaya, tapi aku nggak pernah merasa kekurangan apapun. Dan justru dari kesederhanaan itu, aku belajar bermimpi besar. Aku anak tunggal. Bapak seorang pegawai honorer di instansi pemerintahan. Gajinya tak besar, tapi cukup. Ibu penjahit rumahan. Hidup kami biasa saja, tapi selalu penuh tawa dan harapan. Kami tinggal di rumah kecil yang nyaman di pinggiran kota. Tak mewah, tapi terasa aman. Kami sering makan bersama sambil bercerita tentang hari ini dan mimpi esok hari. Dan waktu aku keterima di universitas negeri, Bapak memelukku dan berkata, "Alia harus bisa lebih dari Bapak. Ini awal jalanmu." Aku percaya. Aku bawa mimpi itu setiap hari ke kampus. Bahwa suatu hari, aku akan berdiri di depan kelas, mengajar, membagikan ilmu. Tapi waktu berjalan, dan segalanya berubah. Saat pandemi datang, Bapak jarang masuk kerja. Gaji sering telat, bahkan kadang tak keluar sama sekali. Ibu kehilangan pelanggan. Pesanan baju berhenti total. Kami mulai hidup lebih hemat, tapi perlahan tabungan menipis. Bapak mulai banyak di rumah. Main HP berjam-jam, tertawa sendiri, atau mengumpat pelan. Waktu aku tanya, dia bilang, "Main game aja Li, biar nggak stres." Tapi aku tahu itu bukan game biasa. Layar HP-nya penuh angka, animasi berputar, tulisan, deposit, withdraw. Itu slot online. Dan dia sudah kecanduan. Awalnya kami masih bisa bertahan. Tapi lama-lama, barang-barang di rumah mulai hilang. Speaker, kulkas, motor. Hingga suatu siang, Bapak membuka lemari ibu dan mengambil gelang emas warisan dari Mbah. Aku lihat ibu berdiri mematung. Wajahnya pucat, suaranya pelan tapi gemetar. "Pak, jangan itu satu-satunya peninggalan Mbah buat aku." Bapak tak peduli. Daripada cuma disimpan, mending dijual. Lagi butuh. Ibu memohon, menangis sambil memeluk tangannya. Tapi Bapak menepis dan pergi. Ibu terduduk di lantai, menggenggam udara kosong. Gelang itu tak seberapa nilainya. Tapi bagi ibu, itu adalah satu-satunya kenangan dari masa kecilnya. Sejak itu, aku tahu, aku harus turun tangan. Aku mulai kerja di salon kecil dekat terminal. Sore sampai malam, aku cuci rambut, pel lantai, dan bersihkan alat. Pulang ke rumah, masih harus bantu beres-beres dan kerjain tugas kuliah. Waktu tidur hanya sekitar 4 hingga 5 jam. Makan pun sering telat. Bukan karena tidak ada makanan, tapi karena waktu tak pernah cukup. Listrik rumah padam karena tunggakan 3 bulan. Kami terpaksa mandi di rumah Buati, tetangga yang berbaik hati meminjamkan kamar mandinya. Ibu selalu bilang pelan, "Jangan malu nak, kita cuma lagi susah, bukan hina." Kampus makin berat, tugas terbengkalai, nilai menurun, pikiran pecah berkeping. Suatu hari, aku pingsan di kelas. Sadar-sadar,
Aku duduk di ruang dosen dengan kepala berat dan botol air di tangan. Beberapa sahabatku mendekat, panik. "Lo kenapa sih, Li? Cerita dong. Ada apa?" Aku hanya tersenyum. Mereka mencoba mengerti, tapi aku terlalu malu untuk menjelaskan. Tak lama, Bapak datang ke kampus. Aku kira dia akan khawatir, akan memelukku, menanyakan keadaanku. Tapi yang keluar dari mulutnya cuma, "Kamu tuh terlalu sensitif. Jangan manja." Aku diam. Dan dalam hati, aku bertanya, kalau aku nggak boleh lelah, siapa lagi yang boleh? Di salon, semuanya pun tak selalu baik. Karena kelelahan dan pikiran yang melayang, aku salah bilas krim rambut pelanggan. Rambutnya belang, bau menyengat, pelanggan marah besar. "Ini kerjaan kamu ya? Kerja kok asal-asalan?" Owner datang, ikut marah. "Kalau kamu nggak siap kerja, bilang dari awal. Jangan bikin usaha orang kena masalah." Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata, menelan amarah, menahan rasa ingin berhenti, tapi tak tahu kemana lagi harus melangkah. Dan malam itu, di jalan pulang yang sepi, aku menangis. Bukan karena dimarahi, tapi karena aku merasa semua ini terlalu berat untuk seorang anak berusia 20 tahun. Yang ia minta setelah itu, bukan lagi waktu dan tenagaku, tapi harga diriku. Awalnya aku kira aku sudah berbuat yang terbaik. Kerja sore sampai malam, beres-beres rumah, tugas kampus dikerjakan setengah sadar. Nilai kuliah mulai turun, dosen mulai bertanya-tanya. "Alia, kamu kelihatan gak fokus akhir-akhir ini. Ada masalah?" Aku hanya tersenyum. Terlalu malu untuk jujur. Terlalu takut kalau mereka tahu aku bukan lagi Alia yang pintar dan aktif, seperti dulu. Di rumah, Bapak mulai berubah. Setelah semua tenagaku disedot habis, dia mulai minta lebih. Bukan uangku, bukan waktuku, tapi aku. Malam itu, seorang pria tua datang ke rumah. Mobilnya mahal, senyumnya licin, tangannya dingin saat bersalaman. Setelah pria itu pergi, Bapak duduk di sampingku. Napasnya berat, tapi ucapannya ringan, sangat ringan. "Temani dia sebentar aja ya. Dia orang baik. Bapak butuh uang buat nutup utang." Aku mengernyit, bingung. Hatiku terasa aneh, tapi aku mencoba berpikir positif. "Maksud Bapak, temani gimana?" Suaraku pelan, gemetar. Bapak tak langsung menjawab. Matanya menghindar. Dia cuma butuh ditemani ngobrol, jalan sebentar, dandan yang rapi ya. Aku menatapnya tak percaya. Tapi yang membuatku benar-benar gemetar adalah kalimat berikutnya. "Kamu udah gede, Li. Pasti ngerti maksud Bapak." Semua darahku seperti berhenti mengalir. Tubuhku dingin. Jantungku berdetak tak karuan. Aku ingin percaya itu cuma lelucon, tapi wajah Bapak terlalu tenang. "Aku anakmu, Pak." Dia hanya menatapku singkat. Datar, kosong. Aku menolak. Tentu aku menolak. Tapi malam berikutnya, pria itu datang lagi. Bapak mengetuk pintu kamarku. Kali ini, dengan kemarahan. "Kalau kamu sayang ibu, kamu bantu Bapak sekali ini aja." Aku tetap tak mau. Lalu, tamparan itu datang. Keras. Membakar pipi. Aku jatuh terduduk. "Dasar anak durhaka. Kamu pikir Bapak senang minta ini semua?" Bapak menyeretku masuk kamar. Mengunci pintu dari luar. Seharian aku dikurung. Tak diberi makan. Ibu hanya bisa menangis dari balik pintu. "Maafin ibu, Nak." Ibu nggak bisa ngelawan. Hari itu, aku tahu, tubuhku bukan lagi milikku. Hari-hari berikutnya, hidupku berjalan seperti bayangan. Aku mulai dikenalkan pada pria-pria asing. Ada yang mengajakku makan, karaoke, dan lebih dari itu,
Bapak selalu ambil hasilnya. Katanya, buat bayar rentenir. Tapi aku tahu, aku bukan lagi anak. Aku sudah berubah jadi alat tukar. Rentenir pun mulai ikut menelponku langsung. Yang kemarin puas Neng, besok kita atur lagi ya. Aku ingin muntah setiap dengar suara itu. Tapi aku diam. Karena aku tahu, tak ada yang akan membelaku. Teman-teman kampus mulai menjauh. Bisik-bisik mulai terdengar. Alia sekarang dekat sama om-om ya. Katanya jadi simpanan. Sahabatku sendiri perlahan menghilang. Beberapa masih sempat bertanya, "Lo kenapa sih Li? Cerita dong." Gue denger aneh-aneh. Tapi aku hanya tersenyum. Aku bahkan tidak tahu lagi siapa diriku. Dosen juga mulai curiga. Aku jarang masuk. Tugas sering telat. Nilai turun drastis. Kalau kamu memang mau berhenti, bilang saja Alia. Itu ucapan terakhir yang kudengar dari dosen wali. Dan di tengah semuanya, tubuhku mulai berubah. Mual. Lelah yang tidak biasa. Aku beli test pack dengan tangan gemetar. 2 garis merah. Diam. Lama. Aku hamil. Yang membuatku makin remuk. Aku bahkan tidak tahu siapa bapak dari anak ini. Di titik itu, aku hanya ingin pergi. Bukan untuk balas dendam. Bukan karena kuat. Tapi karena aku ingin hidup. Keinginan untuk kabur sebenarnya sudah muncul sejak lama. Aku mulai memikirkannya saat bapak mulai menyuruhku menemani pria-pria aneh itu. Tapi niat itu selalu aku tunda. Karena satu alasan, ibu. Aku tak sanggup meninggalkan ibu sendirian menghadapi semua ini. Dia yang selalu diam, menangis dalam senyap. Dia yang masih berusaha melindungiku, meskipun hanya dengan doa yang tak terdengar. Tapi suatu malam, semuanya berubah. Perutku mulai mual setiap pagi. Aku mulai merasakan nyeri di punggung, dan tubuhku terasa berat. Bapak tahu. Dia tahu aku hamil. Tapi tetap memaksaku, bekerja. Justru sekarang kamu harus lebih giat. Biar cepat lunas. Jangan egois, ini semua demi keluarga. Aku hanya diam. Tapi malam itu, saat aku pulang dari pekerjaan malam, aku duduk sendiri di pojok kamar. Tanganku menggenggam botol air kosong. Kakiku gemetar. Dan akhirnya, aku memutuskan, aku harus pergi. Aku kabur sebelum subuh. Membawa tas kecil berisi baju, dompet tipis, dan test pack yang masih kusimpan. Aku naik angkot ke terminal, lalu bis ke kota kecil yang bahkan aku tak tahu namanya. Aku menyewa kontrakan sempit di gang belakang pasar. Dindingnya lembab, kasurnya tipis, dan pintunya selalu berderit. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa aman. Aku melamar kerja di warung makan. Pemiliknya, seorang ibu berumur 50-an, menatapku lama. "Kamu hamil?" Aku mengangguk pelan. Awalnya aku membantu mencuci piring. Tapi setelah melihat aku sering pucat dan lemas, Bu Nur, pemilik warung, mengajakku bicara. "Mulai besok kamu jaga kasir ya. Nggak perlu banyak berdiri." Aku ingin menangis waktu itu juga. Di tempat asing ini, ada yang peduli padaku tanpa syarat. Dan itu, rasanya seperti pelukan dari semesta. Kehamilanku makin besar. Aku mulai bisa merasakan tendangan kecil di dalam perutku. Satu-satunya hal yang membuatku merasa hidupku masih punya arti. Sampai suatu hari, aku nyaris pingsan di halte, sepulang kerja. Dan dari sanalah, aku bertemu dia. "Mbak, nggak apa-apa? Mau saya bantu?" Namanya Reno. Usianya sekitar 30-an. Wajahnya teduh. Sopan. Suaranya tenang. Dia bantu aku pulang ke kontrakan. Sejak itu, kami sering bertemu. Dia sering mampir ke warung, membawakanku buah, vitamin, atau sekadar mengobrol. Dia tidak pernah bertanya tentang masa laluku. Yang dia tahu, aku sedang hamil dan sedang berjuang.
Aku nggak peduli siapa bapak dari anak ini, katanya pelan. Yang aku tahu, kamu perempuan kuat. Anakmu beruntung punya kamu. Aku sudah janji pada diriku sendiri, tak akan lagi percaya pada lelaki. Tapi entah kenapa, ketika Reno datang, ketika dia dengan sabar menungguku pulang dari warung, ketika dia menitipkan sekotak susu hangat lewat Bu Nur, ketika dia mengajak berbicara dari jarak aman, bukan mendekat, tapi cukup hadir. Hatiku, perlahan, luluh. Tak lama kemudian, kami memutuskan menikah. Secara sederhana. Di depan penghulu, dengan 2 saksi yang bahkan bukan keluargaku. Tapi aku merasa, inilah rumah. Reno mulai menyebut diriku, Mama, dan bayiku, si kecil. Kami belanja bersama ke pasar. Dia menyiapkan nama-nama untuk anak kami. Kalau perempuan, gimana kalau Naira? Artinya cahaya. Biar hidupnya nggak gelap kayak kita. Setiap malam, ia menyapa perutku. Membisikkan cerita kecil. Tentang harapan. Tentang masa depan. Tentang rumah yang akan kami bangun, bertiga. Untuk pertama kalinya, aku merasa Tuhan mengirimkan penolong. Tapi kebahagiaan itu terlalu singkat untuk kami nikmati. Suatu malam, aku sedang memasak air. Dari depan kontrakan terdengar suara gaduh. Reno Setiawan. Ini polisi. Buka pintu. Panci di tanganku jatuh. Langkahku membeku. Polisi masuk. Mereka menunjukkan surat penangkapan. Saudara Reno Setiawan, Anda ditangkap atas kasus penipuan perdagangan nikel, penggelapan dana, dan penggunaan identitas palsu. Aku berdiri di ambang pintu. Tak bisa bicara. Reno hanya menatapku pelan. Maaf, Alia. Aku nggak mau kamu tahu aku kayak gini. Dia diborgol. Dibawa pergi. Dan sekali lagi, harapanku hancur. Aku terduduk di kasur kontrakan. Perutku bergerak pelan, anakku menendang. Dan air mataku jatuh tanpa suara. Bahkan saat aku mencoba bangkit, dunia tetap ingin menjatuhkanku. Mungkin aku memang ditakdirkan untuk bertahan sendiri. Setelah semua badai, aku akhirnya berhenti. Bukan karena sudah kuat, tapi karena tubuhku benar-benar tak sanggup lagi. Aku melahirkan di klinik bidan kecil. Tak ada suami yang menunggu di luar. Tak ada tangan yang menggenggamku di ruang bersalin. Hanya Bu Nur yang duduk di dekat pintu, menatapku dengan wajah tegang namun hangat. Dan ketika tangis bayi kecil itu pecah, dunia terasa diam. Perempuan, kata bidan. Aku menangis lebih kencang dari anakku sendiri. Kamu perempuan kuat. Karena itu, Mama kasih nama kamu, Naila. Naila. Nama yang sudah kupikirkan sejak aku merasa denyutan pertama di rahim. Artinya, pejuang wanita. Semoga dia tumbuh jadi sesuatu yang lebih kuat dari diriku. Menjadi ibu tunggal itu tak pernah mudah. Bangun saat pagi belum sempat datang. Menidurkan anak di warung, di antara bau gorengan dan suara pembeli. Menulis catatan pesanan sambil menyusui. Makan nasi dingin sambil mengayun stroller. Tapi aku tidak sendiri. Bu Nur membuka pintu rumahnya seluas hati. Aku boleh membawa Naila ke warung. Anak-anaknya gantian menjaga, seolah Naila itu adik mereka. Tenang aja Mbak Alia, kami senang kok jagain dia. Aku bekerja serabutan, bantu warung, bantu bungkus kue pesanan, sampai jadi admin toko online. Hidupku dulu mungkin muram, tapi sekarang, setidaknya aku tahu, ini pilihanku sendiri. Tiap malam, sebelum tidur, aku tatap wajah Naila. Wajah mungil itu mirip aku, tapi sorot matanya entah kenapa. Seperti menatap jauh ke depan. Maaf ya nak, Mama belum bisa kasih banyak. Tapi Mama janji, kamu gak akan pernah hidup seperti Mama dulu. Dan dalam diam, aku mulai sembuh. Suatu malam, aku memberanikan diri menelpon nomor yang sudah bertahun-tahun tak kusentuh. Nomor ibu.
Deg-degan. Keringat dingin. Lalu tersambung. Halo? Suaranya masih sama, tapi lebih rapuh. Lebih jauh. Ibu, ini aku. Alia. Hening beberapa detik. Lalu tangis kecil di ujung sana. Alia? Kamu di mana, nak? Aku punya anak sekarang, Bu. Alhamdulillah. Ya Allah. Alia. Namanya Naila. Perempuan. Sehat. Kami menangis bersama. Tapi kali ini, bukan karena luka, tapi karena bisa kembali. Beberapa hari setelahnya, kami video call. Ibu melihat cucunya untuk pertama kali. Namanya siapa tadi, nak? Naila, Bu. Artinya perempuan pejuang. Cantik banget. Persis kayak kamu waktu bayi. Dan di layar kecil itu, kami bertiga menangis, aku, ibu, dan Naila yang tertidur di pelukanku. Tangisan yang hangat, tangisan yang menyembuhkan. Sedikit demi sedikit, aku mulai menabung dari kerja. Bu Nur bahkan bantu modal kecil agar aku bisa jualan makanan sehat untuk ibu dan anak. Dari situ, tetangga mulai kenal aku. Mereka memanggilku, Bu Naila. Senang aku mendengarnya. Dulu aku dipanggil, cewek simpanan. Sekarang, aku dipanggil ibu. Luka itu belum hilang. Kadang aku masih terdiam lama jika mendengar suara motor tengah malam. Masih sesak jika ada pria bicara terlalu keras. Tapi aku belajar berdamai. Setiap malam, aku menulis. Kadang satu kalimat saja. Kadang cuma, aku berhak sembuh. Aku berhak bahagia. Sore itu, aku sedang menyuapi Naila di teras kontrakan. Langit cerah, angin hangat. Anak kecil itu tertawa sambil belepotan bubur. Tiba-tiba, suara motor berhenti di depan pagar. Aku menoleh. Seseorang berdiri di sana. Seseorang yang aku sangat kenal. Bajunya lusuh. Menggunakan helm jelek. Matanya menua. Tapi tetap dengan wajah yang dulu ku kenal. Alia. Boleh Bapak tinggal di sini sebentar? Aku terdiam. Masa lalu buruk itu seperti berputar kembali. Bahkan udara pun terasa berhenti berputar. Beberapa hari setelah Bapak tiba, aku masih belum terbiasa. Melihat wajah itu di dapur, menyapu halaman, atau memandikan cucunya, rasanya seperti mimpi yang belum kuputuskan. Mimpi baik. Atau mimpi buruk. Ia tak banyak bicara. Sekadar bantu-bantu di warung, sesekali menyuapi Naila, atau duduk diam menatap langit. Bu Nur bahkan berkata, "Bapak kamu kelihatan tulus ya. Agak aneh laki-laki bisa berubah." Aku cuma tersenyum tipis. Tulus? Entahlah. Aku hanya tahu, lukaku belum sembuh. Hanya sudah berhenti berdarah. Malam itu, ketika Naila sudah tertidur dan warung mulai sepi, Bapak akhirnya bicara. Suara pelan. Mata menunduk. Seperti anak kecil yang habis dimarahi. Ibu kamu pergi Alia. Udah nggak tahan. Penagih hutang makin sering datang. Marah-marah. Banting pintu. Bentak-bentak. Ibu ninggalin rumah. Nggak bilang apa-apa. Ia menengadah, matanya merah. Sejak itu, Bapak sadar. Judi cuma nambah sakit. Nggak pernah ngasih bahagia. Bapak udah berhenti. Beneran. Bapak cuma pengen lihat cucu, dan nebus salah. Entah kenapa, aku ingin percaya. Mungkin karena untuk pertama kalinya, aku lihat Bapak bicara sambil menahan air mata. Aku membiarkannya tinggal. Hari-hari berikutnya, rumah kecil kami terasa berbeda. Bapak mulai rajin bantu masak, mengantar belanjaan ke pasar, bahkan ikut menjaga Naila kalau aku sedang lelah. Suatu sore, dia duduk di teras sambil memangku Naila, lalu berkata, "Dia mirip kamu waktu kecil, tapi lebih manis. Semoga nasibnya nggak kayak kamu ya." Aku menunduk. Separuh hatiku terenyuh,
separuhnya lagi masih berjaga-jaga. Tapi untuk sesaat, aku sempat berharap, mungkin orang bisa berubah. Tapi kenyataan memang tidak suka memberi jeda. Ia suka datang tiba-tiba, tanpa aba-aba. Suatu malam, aku pulang lebih awal dari biasanya. Warung tutup cepat karena hujan besar. Dari balik jendela, aku lihat bapak duduk sendirian di ruang tamu. Matanya fokus pada layar ponsel. Tangannya cepat, klik sana-sini, wajahnya tegang lalu senang. Lalu tegang lagi. Aku masuk perlahan. Langkahku pelan. Nafasku dalam. Dan saat aku berdiri di belakangnya, layar itu menampilkan aplikasi judi online. Aku membeku. Seperti baru ditabrak semua kenangan masa lalu dalam satu hentakan. Bapak, HP-nya hampir terlepas dari tangan. Ini cuma lihat doang. Bapak nggak main sungguhan. Aku tak sempat membalas. Karena detik berikutnya, ketukan keras mengguncang pintu. Pak Lutfi, keluar lo sekarang juga. Bayar hutang lo. Suaranya berat, kasar, memecah malam. Naila menangis. Aku berlari ke kamar, memeluknya. Tubuhku gemetar. Air mataku turun. Bukan karena kaget, tapi karena takut. Takut semua ini terulang. Lagi. Dan lagi. Setelah mereka pergi, aku duduk di ruang tamu. Bapak hanya berdiri diam. Seperti tak tahu harus berkata apa. Aku kasih kesempatan, bukan karena aku lupa Pak. Tapi karena aku percaya. Aku menatapnya. Tegas. Tanpa air mata. Dan sekarang, aku nggak punya rasa percaya lagi. Malam itu, Bapak pergi. Tanpa pelukan. Tanpa permintaan maaf. Hanya langkah kaki, dan bayangan yang kembali membawa luka. Di dalam kamar, Naila sudah tertidur di pangkuanku. Wajahnya damai. Napasnya pelan. Aku membuka buku kecilku, lalu menulis, "Anakku. Kamu bukan pewaris rasa sakit. Kamu adalah penutupnya. Dan lewat kamu, aku akan mulai lagi, dari nol. Tanpa luka, tanpa beban. Hanya cinta. Selamanya." Kamera memudar perlahan. Menampilkan Alia yang duduk di sisi jendela. Menatap bintang di langit malam. Sendiri, tapi tak lagi rapuh. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Kalau kalian ingin mendapatkan update terbaru dari channel ini, atau punya cerita yang ingin kami angkat di episode selanjutnya, tulis saja di kolom komentar. Dan jika ada bagian dari kisah Alia yang membuatmu terdiam, mungkin ada luka yang sama, yang belum sempat kamu ucapkan, kita bisa bicara di sini. Karena kamu nggak sendiri. Terima kasih.